Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini perenungan kita sampai di dalam kitab Bilangan pasal yang 34. Bapak Ibu bisa membacanya di rumah masing-masing. Pagi hari ini saya memberikan tema atau judul Janji dan Batas yang Ditetapkan Tuhan. Dalam pasal 34 ini Tuhan memberikan perintah kepada Musa sangat terperinci, ya, mengenai apa? Mengenai batas-batas wilayah tanah perjanjian yang akan diberikan kepada bangsa Israel, baik dari utara, selatan, timur, bahkan sampai barat. Semuanya itu ditetapkan dengan jelas. Nah, dari ini kita bisa belajar ada dua hal penting yang akan saya bagikan pada pagi hari ini. Yang pertama, Tuhan penentu jalan dan masa depan. Nah, sebelum bangsa Israel melangkah kaki mereka masuk ke tanah itu, Tuhan sudah menyiapkan dan menentukan semuanya. Ini mengingatkan kita bahwa masa depan dan jalan hidup kita ada dalam tangan Tuhan. Namun seringkali yang terjadi dalam setiap kehidupan manusia ketika kita mengalami masalah, sepertinya tidak ada jalan keluar, sepertinya semua di depan buntu. Tapi tanpa kita sadari bahwa sebenarnya Tuhan itu sudah menyiapkan sesuatu yang sangat berharga di depan. Ini mengingatkan kita bahwa masa depan dan jalan hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Tentunya Tuhan itu sudah menyiapkan rencana dan tempat yang terbaik untuk kita. Sama seperti Dia juga menyiapkan tanah perjanjian bagi bangsa Israel. Kita hanya perlu percaya dan berjalan seturut tuntunannya. Nah, Bapak Ibu, tidak muluk-muluk. Tuhan kita tidak meminta apapun dari kita, baik itu uang kita, apapun. Yang Tuhan mau hanya kita percaya kepada Tuhan. Nah, poin yang kedua adalah batas adalah berkat, bukan beban. Nah, Tuhan menetapkan batas wilayah supaya setiap suku tahu bagian dan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, batas yang Tuhan berikan bukan untuk mengekang, tetapi untuk menjaga dan melindungi. Nah, di dalam batas yang Tuhan tetapkan, disitulah ada keamanan, ada berkat dan penyertaannya. Nah, ketika kita hidup menurut kehendak dan aturan Tuhan, maka kita berada di tempat yang paling aman dan yang paling indah yang Tuhan sediakan. Namun sekali lagi, Tuhan tidak meminta apapun yang ada dalam dirimu. Tuhan hanya meminta kita percaya kepada Tuhan. Nah, penerapannya dalam kehidupan kita hari-hari, yang pertama bahwa percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan masa depanku, masa depanmu. Dan yang kedua, menghargai batasan Tuhan sebagai perlindungan atas hidup kita. Dan yang ketiga, fokus pada apa yang Tuhan berikan pada kita, bukan milik orang lain. Dan yang keempat, berjalanlah sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita lagi untuk kita boleh percaya kepada Tuhan dan ingat bahwa janji Tuhan menyertai kita mulai sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.